Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Lari Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi ya seputar tenaga honorer tahun 2023, gimana nasibnya. Teman-teman harus simak informasi terbarunya ya teman-teman. Tapi sebelum Kak Furkan ke informasinya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkan, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkan mengupload informasi terbaru seputar tenaga honorer dan P3K. Mantap jiwa. Di sini ada informasi menarik ya dari yunus.id. Di sini ada info honorer berusia lanjut itu bisa menjadi ASN tanpa harus mengikuti tes. Jadi usia lanjut ini dikabarkan ya ada kemungkinan tanpa mengikuti tes, hanya seleksi berkas saja ya teman-teman ya. Uh, Seperti itu. Lah, di sini Bapak Ibu bisa menyimak ya untuk seluruh rekan tenaga honorer di Indonesia yang telah menginjak usia 35 atau bahkan lebih, jangan cepat-cepat tutup halaman ini. Ada berita bahagia menyenangkan yang segera menanti Anda. Oke. Honorer atau pegawai harian lepas adalah pahlawan tanpa pamrih yang dengan tulus mengabdikan dirinya untuk melayani pemerintah dan masyarakat ya tentunya ya. Oke, jadi memang tenaga honorer ini sangat harus diutamakan ya untuk dituntaskan di tahun ini, utama untuk dituntaskan di tahun 2002 tahun ini ya kan, karena di sini November ya kan 2023 itu akan dihapus. Nah, ini nasibnya mau dikemanakan? Nah, seperti itu. Namun seringkali mereka itu merasa khawatir tentang nasib mereka di masa depan, terutama saat pengumuman mengenai penghapusan tenaga honorer. Ini kalau penghapusan terakhir itu November ya, Bapak Ibu guru, November ini bakalan dihapus seperti itu. Namun jangan berkecil hati terlebih dahulu, karena pada artikel kali ini kita akan membahas keputusan penting mengenai perjalanan panjang tenaga honorer yang masih tersisa dikarenakan faktor usia dan lain sebagainya. Seperti itu. Kabar baik ini datang bagi tenaga honorer yang berusia 35 tahun ke atas. Baca dan simak penjelasan detailnya tentang hal-hal penting yang harus diperhatikan. Dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 terdapat beberapa poin penting yang dapat memungkinkan tenaga honorer menjadi ASN ya tanpa harus mengikuti tes. Jadi di sini perlu Bapak Ibu guru ketahui, di sini ASN terbagi menjadi dua ya, bisa teman-teman menjadi PPPK nantinya atau bisa menjadi PNS. Untuk sementara ini yang diutamakan ya PPPK, karena untuk PNS ini hanya untuk sekolah kedinasan ya, kedinasan, dan tentunya formasi hakim dan jaksa ini wajib PNS ya kan, seperti itu. Lah, di sini tentu saja ada beberapa catatan yang harus dipenuhi seperti usia dan masa kerja di instansi pemerintah secara terus-menerus. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun, pengangkatan sebagai PNS tanpa tes bukanlah hal yang pasti. Terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang diatur dalam pasal 131A ayat 4 RUU ASN, seperti usia, masa kerja, tunjangan gaji, ijazah resmi, dan pendidikan terakhir. Pernyataan terkait syarat dan pertimbangan untuk menjadi PNS tanpa tes harus dipenuhi secara menyeluruh tentunya ya Bapak Ibu guru. Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka pengangkatan sebagai PNS tanpa tes bagi tenaga honorer akan dianggap gagal. Namun dengan mengutamakan pengalaman kerja dan masa pengabdian, pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga honorer berusia 35 tahun ke atas untuk meraih nasib yang lebih baik. Alhamdulillah ya Bapak Ibu guru ya, semoga saja ini terrealisasi ya. Mereka dapat menjadi bagian dari ASN dan menikmati berbagai fasilitas serta keuntungan yang ditawarkan sebagai seorang pegawai negeri. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, tenaga honorer berusia 35 tahun ke atas dapat memiliki kepastian dan karir serta meningkatkan kesejahteraan dan masa depan mereka. Ini ada masih wacana ya Bapak Guru ya. Jadi untuk hmm, apa realnya itu kita belum tahu ya kan. Realnya itu bagaimana? Ini masih menjadi tanda tanya yang besar. Mekanismenya seperti apa? Karena November itu dihapus. Ini kalau dihapus mau dikemanakan kan, seperti itu ya. Oke. Seperti itu dulu info dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tetap semangat dalam bekerja dan mengajar tentunya ya Bapak Ibu. Oke, selamat semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.